Kita masuk pada pertemuan kelima mata kuliah Logika Matematika. Pada pertemuan kelima ini materinya mengenai aljabar. Aljabar pool dikenal sebagai suatu sistem untuk menganalisis secara matematis mengenai logika. Aljabar pool didasarkan pada pernyataan logika bernilai benar atau salah, serta menjadi alat yang ampuh untuk merancang maupun menganalisis rangkaian digital. Dalam aljabar pool, baik konstanta maupun nilai suatu variabel hanya diizinkan memiliki dua kemungkinan harga, yaitu 0 dan 1. Kemudian, variabel aljabar pool sering digunakan untuk menyajikan suatu tingkat tegangan pada terminal suatu rangkaian. Aljabar pool lebih sesuai digunakan untuk rangkaian digital dibandingkan dengan definisi aljabar pool, suatu himpunan dengan operasi konjungsi, disjungsi, dan negasi serta elemen 0 dan 1. Nah, ditulis seperti ini. Himpunannya himpunan B misalkan. Kemudian operasinya konjungsi, disjungsi, negasi, elemennya 0 dan 1. Atau negasinya ditulis seperti itu, ditulis aksen, koma atas, bacanya aksen, serta memenuhi sifat berikut. Pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif ini maksudnya pertukaran. Jadi X atau Y itu sama dengan Y atau X. Kemudian X dan Y itu sama dengan Y dan X. Kemudian juga memenuhi sifat asosiatif. Kemudian memenuhi sifat distributif. Kemudian juga memenuhi identitas. X atau 0 hasilnya sama dengan X. Kemudian X dan 1 hasilnya sama dengan X. Juga memenuhi hukum negasi. X atau negasi X sama dengan 1. X dan negasi X sama dengan 0. Kemudian simbol disjungsi nanti akan dituliskan sebagai plus, simbol konjungsi nanti akan dituliskan sebagai titik atau tidak ditulis sama sekali. Kemudian juga pada aljabar pool berlaku prinsip dualitas. Jika penghubung konjungsi ditukar dengan disjungsi, kemudian 0 ditukar dengan 1 di seluruh aturan dalam aljabar pool, maka hasilnya juga berlaku sebagai suatu aljabar pool. Kemudian jika elemen 0 disubstitusi dengan F false dan 1 disubstitusi dengan T atau true, maka syarat-syarat aljabar pool dapat dipenuhi karena syarat-syarat tersebut tidak lain merupakan hukum ekuivalensi logika. Misalkan diketahui suatu aljabar pool dengan himpunannya B serta operasinya konjungsi, disjungsi, negasi serta elemennya 0 dan 1, maka hukum-hukum tersebut berlaku, yaitu hukum idempoten. X atau X hasilnya X, X dan X juga hasilnya X. Hukum ikatan, X atau 1 sama dengan 1, X dan 0 sama dengan 0. Kemudian hukum absorpsi dan hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini seperti hukum negasi pada disjungsi. Jadi X disjungsi Y, kemudian dinegasikan, hasilnya sama dengan negasi X konjungsi negasi Y. Kemudian X konjungsi Y dinegasikan, hasilnya sama dengan negasi X atau negasi Y. Kemudian definisi fungsi pool. Misalkan diketahui suatu aljabar pool B dengan himpunannya himpunan B serta operasi-operasinya dan elemen-elemennya 0, 1. Kemudian didefinisikan suatu fungsi pool n variabel adalah fungsi f dari B pangkat n ke B. Kemudian fungsi pool sederhana, yaitu fungsi pool dengan B-nya elemennya adalah 0 dan 1. Jadi fungsi pool sederhana dari himpunan yang elemennya 0, 1,
pangkat n ke himpunan yang elemennya 0 dan 1. Masukannya adalah 0 dan 1 pangkat n, himpunan yang elemennya 0 dan 1 pangkat n, dan keluarannya adalah himpunan yang elemennya 0 dan 1. Contohnya, dengan mengganti T dengan 1, maksudnya benar atau true diganti dengan 1. Kemudian F atau false atau salah digantikan dengan 0. Definisikan operasi not, and, or dalam logika yang dipandang sebagai fungsi boolean. Fungsi not dari himpunan yang elemennya 0 dan 1 ke himpunan yang elemennya 0 dan 1 didefinisikan sebagai berikut. Not dalam kurung x, jadi variabelnya hanya satu, yaitu x, maka di sini pangkat n-nya sama dengan 1 atau tidak ditulis. Oke, mendefinisikan fungsi not x sama dengan 0 jika x sama dengan 1 dan bernilai 1 jika x-nya sama dengan 0. Nah, di sini seperti negasi pada logika, bernilai salah jika p-nya bernilai benar jika p-nya bernilai salah, seperti itu. Jadi not itu seperti negasi. Kemudian fungsi n dari himpunan yang elemennya 0 dan 1 pangkat 2. Kenapa pangkat 2 di sini? Karena ada dua variabel, yaitu x dan y. Maka fungsi n dalam kurung x, y bernilai 1 jika x sama dengan y sama dengan 1. Bernilai 0 untuk x dan y yang lainnya. Nah, di sini seperti nilai pada konjungsi n dan. Kalau kedua variabelnya bernilai benar, maka hasil konjungsinya bernilai benar. X benar, Y benar, X dan Y benar. Nah, kalau X-nya benar, Y-nya salah, maka X dan Y salah. Atau X-nya yang salah, Y benar, maka X dan Y salah. Apalagi kalau X-nya salah, Y-nya salah, X dan Y bernilai salah. Nah, salahnya diganti 0, benar diganti 1, seperti itu. Kemudian fungsi OR di sini juga berpangkat 2 karena variabelnya ada 2, variabel x dan y. OR ini seperti pada disjungsi, jadi mendefinisikan fungsi OR dari variabel x, y bernilai 0 jika x sama dengan y sama dengan 0 dan bernilai 1 untuk x, y lainnya. Jadi kalau dua-duanya salah, bernilai salah. Kalau ada salah satu yang benar, misalnya x-nya benar atau y-nya yang benar atau dua-duanya benar, maka bernilai benar. Oke, maka seperti itu. Salah diganti 0, benar diganti 1. Kemudian di sini ada penghubung XOR atau exclusive OR. Simbolnya seperti lingkaran, di dalamnya ada tanda plus, mirip dengan penghubung atau, tetapi jika kedua kalimat penyusunnya benar, maka hasilnya salah. Jadi murni atau, exclusive OR itu murni atau. Harus salah satu saja yang benar supaya hasilnya benar. Kalau dua-duanya benar, justru hasilnya salah. Jadi murni salah satu yang harus benar. Bagaimana nilai kebenaran penghubung XOR? Definisikan fungsi XOR dalam variabel x, y. Nah, ini tabel kebenaran untuk exclusive OR. Jadi kalau di sini tabel masukan keluaran ya namanya. Kalau di logika kan kita menyebutnya tabel kebenaran. Di sini tabel masukan keluaran. Masukannya adalah P dan Q. Keluarannya adalah P XOR Q. Oke, untuk yang pertama, masukan P-nya 1, masukan Q-nya juga 1. Maka nilai keluaran XOR hasilnya 0, sesuai dengan definisi.
Nah, di sini nilai keluaran akan menghasilkan 1 apabila hanya salah satu dari masukannya saja yang bernilai 1. P-nya 1, Q-nya 0, hasilnya 1. P-nya 0, Q-nya 1, hasilnya 1. Fungsi XOR definisikan sebagai berikut. XOR P, Q bernilai 0 jika P sama dengan Q, bernilai 1 jika P tidak sama dengan Q. Nah, kalau P-nya sama dengan Q sama dengan 0, nilai keluarannya 0. P sama dengan Q sama dengan 1, nilai keluarannya juga 0. Bernilai 1 jika P tidak sama dengan Q. Jadi kalau nilai P dan Q-nya beda, misal P-nya 1, Q-nya 0, atau P-nya 0, Q-nya 1, maka nanti hasilnya nilainya akan bernilai 1. Hasilnya 1 kalau nilai P dan Q-nya beda. Kemudian di sini ada definisi dari ekspresi bool. Ekspresi bool dalam n variabel, yaitu variabel x1, x2 sampai variabel xn, didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. 0 dan 1. Ini elemen dalam aljabar bool 0 dan 1 itu adalah ekspresi bool. Kemudian variabel-variabelnya juga merupakan ekspresi bool. Jadi variabel x1, variabel x2 sampai variabel xn masing-masing adalah ekspresi bool. Jadi variabel x1 itu ekspresi bool, seterusnya. Kemudian jika diketahui E1 dan E2 adalah ekspresi bool, maka E1 dengan E2 dihubungkan dengan tanda konjungsi, disjungsi atau dinegasikan juga tetap merupakan ekspresi bool. Nah, di sini contoh ekspresi bool Z. Nah, di sini ekspresi bool E sama dengan Z. Jadi sesuai dengan definisi bahwa variabel itu juga merupakan ekspresi bool. Kemudian di sini ada variabel X itu ekspresi bool, variabel Y itu juga ekspresi bool. Ekspresi bool yang dihubungkan dengan tanda disjungsi juga merupakan ekspresi bool. Ini juga sama. Nah, ini juga elemen 1 itu juga ekspresi bool dihubungkan dengan ekspresi yang lain dalam tanda disjungsi konjungsi, itu juga merupakan ekspresi bool. Kemudian ada istilah literal, minterm, dan DNF. Ekspresi bool yang hanya terdiri dari satu variabel disebut literal. Ekspresi bool n variabel x1, x2 sampai xn yang merupakan gabungan beberapa literal dihubungkan dengan tanda konjungsi disebut minterm. Kemudian gabungan minterm dari suatu ekspresi bool E yang dihubungkan dengan tanda disjungsi dinamakan bentuk kanonik minterm atau bentuk normal disjungtif. Apakah ekspresi berikut merupakan minterm dalam variabel x, y, z? Yang pertama, x, y aksen, z aksen. Ini merupakan minterm dalam x, y, z karena memuat literal x, y, dan z. Kemudian ada ekspresi x, z aksen. Di sini bukan minterm dalam x, y, z karena tidak memuat literal y. Kemudian ada ekspresi x, y, x aksen z. Ini juga bukan minterm dalam x, y, z karena x-nya, karena variabel x-nya muncul dalam dua literal. Buatlah tabel untuk ekspresi bool E dalam tiga variabel x, y, z. Jadi ekspresi bool E sama dengan x aksen, y, z aksen, atau x, y aksen, z aksen, atau x, y aksen, z, atau x, y, z aksen. Nah, ini tabel masukan keluaran. Masukannya adalah x, y, z. Cara membuat masukannya, nilai-nilai masukannya sama seperti kita membuat pada tabel kebenaran. Nah, di sini kan ada 3 variabel. Kalau ada 3 variabel, maka ada 8 baris ke bawah. Untuk yang kolom pertama, 4 benar, 4 salah.
gitu kan kalau pada tabel kebenaran. Jadi di sini 4 baris nilainya 1, 4 baris nilainya 0. Kemudian di kolom berikutnya untuk variabel kedua, di sini variabelnya y. Kalau pada tabel kebenaran kan 2 benar, 2 salah, 2 benar, 2 salah gitu kan. Nah, di sini 2 baris nilai 1, 2 baris nilai 0, 2 baris nilainya 1, 2 baris nilainya 0. Kemudian untuk variabel ketiga, di sini variabelnya z. Kalau pada tabel kebenaran kan tinggal BS gitu kan, benar salah diselang-seling sampai baris ke-8. Nah, di sini nilai benarnya diganti 1, salah diganti 0. Jadi 10 10 10 10 10. Oke, kemudian kita membuat kolom-kolom berikutnya. Kolom berikutnya x aksen, y, z aksen. Jadi x-nya dinegasikan, jadi nilainya 0. 0 dan 1 dan 0. Hasilnya 0. Nah, x aksen, y, z aksen ini bernilai 1 hanya pada baris yang ke-6 ketika x-nya 0, y1 dan z0. x-nya 0 dinegasikan kan bernilai 1, kemudian y-nya 1, z-nya dinegasikan, jadi dari 0 nilainya 1 dan 1 dan 1, hasilnya 1. Nah, selain itu nilainya 0. Kemudian untuk kolom berikutnya, kolomnya x, y aksen, z aksen, di sini bernilai 1 pada baris ke-4 ketika x-nya 1, y dan z 0. Nah, x-nya kan 1, kemudian y-nya dinegasikan dari 0 jadi 1, z-nya juga dinegasikan dari 0 jadi 1. 1 dan 1 dan 1 nilainya 1. Untuk baris-baris yang lain nilainya 0. Kemudian kolom berikutnya x, y aksen, z bernilai 1 pada baris ke-3 ketika x-nya 1, y 0 dan z-nya 1. Y tadi nilainya 0 kan dinegasikan, maka nilainya 1. Maka nanti x, y aksen, z ini nilainya 1. Kemudian x, y, z aksen ini bernilai 1 pada baris kedua ketika x, y-nya bernilai 1, z-nya bernilai 0. Z ini kan nanti dinegasikan, jadi dari 0 dinegasikan, nanti nilainya 1. Jadi 1 dan 1 dan 1 nilainya 1. Pada baris yang lainnya nilainya 0. Oke, sekarang kita definisikan nilai keluaran untuk ekspresi bool E yang diberikan. Jadi pada kolom ke-4, 5, 6, 7 ini nilai-nilainya dihubungkan dengan tanda atau. Jadi yang bernilai 1 hanya pada yang baris yang ada nilai satunya. Untuk baris pertama nilainya 0 semua, 0. Kemudian baris kedua ini di x, y, z aksen nilainya 1, jadi nilai E nya 1. Baris ketiga juga nilainya 1, baris keempat nilainya 1, baris kelima nilainya 0 karena nilainya 0 semua. Baris ke-6 nilainya 1 karena pada kolom x aksen, y, z aksen nilainya 1. Untuk yang baris ke-7 dan 8 nilainya 0 karena keempat kolom nilainya 0. Oke, kemudian contoh soal berikutnya, apakah kedua ekspresi bool di bawah ini ekuivalen? Ekspresi bool yang pertama E1 yaitu XY atau XYZ atau Z. Kemudian ekspresi bool yang kedua E2 adalah XY atau Z. Nah, bagaimana caranya untuk memeriksa apakah kedua ekspresi bool tersebut ekuivalen? Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan hukum aljabar bool. Nah, di sini pada XY dan XYZ ini kan ada variabel yang sama yaitu XY. Jadi XY-nya dikeluarkan. Jadi yang di dalam kurung tinggal 1 atau Z. Ini dari hukum distribusi ya. Dari kanan ke kiri. Kemudian 1 atau Z nilainya 1. Entah itu Z-nya nilainya 1, entah itu Z-nya nilainya 0. Kalau dihubungkan dengan tanda atau,
dan elemen 1, maka hasilnya 1. Nah, maka hasilnya sama dengan XY atau Z. Nah, E2 tadi kan XY atau Z. E2 dapat diperoleh dari E1, maka disimpulkan bahwa E1 sama dengan E2. Ini cara yang pertama dengan menggunakan hukum aljabar pool. Jadi dari E1 nya dimanipulasi dulu dengan menggunakan hukum-hukum pada aljabar pool, maka kita dapatkan E2. Jadi diperoleh E1 sama dengan E2. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel masukan keluaran. Nah, ini nilai-nilainya sama. Cara membuat tabel masukan keluarnya sama ya, seperti sebelumnya. Variabelnya dulu X, Y, Z, kemudian nilai-nilai masukannya berapa. Kemudian kolom-kolom berikutnya kita butuh X, Y, kita juga butuh X, Y, Z. Kemudian baru kita buat kolom untuk ekspresi poolnya, ekspresi pool E1 dan E2. Nah, ternyata nilainya sama. Maka, nah dari tabel tampak bahwa semua nilai fungsi E1 dan E2 sama. Berarti E1 sama dengan E2. Oke, contoh soal berikutnya. Tentukan ekspresi pool E dalam 3 variabel X, Y, Z yang memiliki tabel kebenaran seperti berikut. Nah, ini ada baris ke-1 sampai ke-8. Kemudian variabelnya ada X, Y, Z beserta nilai-nilai masukannya juga. Kemudian ada nilai keluaran E. Jadi untuk baris yang pertama, ketika semua masukan bernilai 1, keluarannya bernilai 0, E-nya bernilai 0. Nah, keluaran E ini bernilai 1 pada baris kelima ketika X-nya 0, Y1, Z1. Dan juga pada baris ke-6 ketika X-nya 0, Y1, dan Z0. Nilai E sama dengan 1 berasal dari minterm penyusunnya. Suatu minterm bernilai 1 jika dan hanya jika nilai tiap-tiap literalnya bernilai 1. Nah, nilai E sama dengan 1 terjadi pada baris kelima dan 6. Ekspresi pool yang menghasilkan keluaran pada tabel di samping merupakan gabungan minterm-minterm yang nilainya 1 yang dihubungkan dengan tanda disjungsi, sehingga diperoleh E, ekspresi pool E yang dimaksud atau yang ditanyakan dalam soal. E sama dengan X aksen Y, Z atau X aksen Y, Z aksen. Oke, yang pertama X aksen Y, Z ini diperoleh dari baris kelima. Baris kelima kan X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Kemudian nilai keluarannya 1. Nah, untuk menghasilkan nilai keluaran 1 kan harusnya 1 semua, baik X, Y, Z. Nah, di sini X-nya masih 0, jadi X-nya pasti dinegasikan dulu. Jadi X aksen Y, Z. Kemudian dihubungkan dengan tanda atau. Kemudian satu lagi yang nilainya 1 tadi pada baris ke-6. Nah, keluaran 1 kan kalau kesemua masukannya bernilai 1, sementara di sini X dan Z masih 0, jadi pasti X dan Z dinegasikan dulu, sehingga X aksen Y, Z aksen. Aksen ini sama dengan negasi ya, sehingga ekspresi pool E nya sama dengan X aksen YZ atau X aksen Y, Z aksen, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu untuk materi mengenai aljabar pool. Silakan bertanya apabila pada materi tersebut ada yang masih belum dipahami. Terima kasih.